Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian sudah sering mendengar istilah niwarana. Ya, di dalam meditasi ini dipandang penting untuk kita pahami karena niwarana ini artinya rintangan batin. Ya, jadi yang merintangi batin kita untuk bisa berkembang dan maju, sehingga di sini sebenarnya fungsi daripada latihan meditasi itu, karena dengan kita meditasi inilah yang akan menjadikan kita bisa mampu untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh niwarana. Apa saja dari niwarana itu? Ya, ada 5 ya, namanya panca niwarana. Yang pertama adalah kamacanda, nafsu keinginan indria. Kemudian yang kedua biapada, itikat yang tidak baik, yang didorong oleh pengaruh adanya dosa atau kebencian itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tinamida, kemalasan dan kelambanan. Yang keempat adalah udaca kukuca, yaitu kekhawatiran dan kecemasan. Serta yang terakhir adalah wicikica, yaitu keraguan-raguan, ya, ragu-ragu. Jadi 5 hal ini ibarat seperti emas. Ya, emas itu adalah barang yang sangat berharga dan memiliki nilai yang tinggi. Jadi kalau emas ini ya, masih bercampur atau terkontaminasi oleh apakah itu benda-benda seperti timah, ya, tembaga, kuningan, ya, tentu emas ini tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, yaitu tidak bisa diolah untuk menjadi perhiasan dan sebagainya. Jadi pikiran kita itu seperti ibarat emas tadi. Kalau pikiran ini masih dikuasai oleh nafsu keinginan indria, ya, itikat yang tidak baik, kemalasan dan kelambanan, kekhawatiran dan kecemasan, serta keraguan-raguan, tentu sulit ya bagi kita untuk mengembangkan pikiran, sulit bagi kita untuk membuat pikiran ini bisa terkendali. Maka disinilah peranan penting dari meditasi, khususnya yang berhubungan dengan samatha, untuk membuat pikiran terbebas dari pengaruh dari rintangan batin ini. Bagaimana proses agar supaya ini bisa terwujud? Ketika pikiran mampu berpegang pada objek, artinya terkonsentrasi, ya, ini secara pelan tapi pasti pikiran akan menjadi tenang. Nah, ketika pikiran tenang, secara otomatis pengaruh daripada kelima rintangan batin ini tidak akan muncul pada pikiran. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika diri kita masing-masing ini dikuasai oleh misalnya ya, kemalasan dan kelambanan, atau keraguan-raguan.
ataupun kecemasan, khawatir dan cemas, tentu kita akan menjadi tidak tenang, ya, tidak tenang, gelisah. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari ya, objek apa yang akan kita gunakan untuk ya, sebagai landasan pikiran itu untuk fokus, untuk diam. Misalnya ketika kita mengambil objek napas, ya. Artinya kita berusaha untuk membuat pikiran ini diam pada napas masuk dan napas keluar. Hanya memperhatikan napas. Ketika pikiran mulai konsentrasi, mulai fokus pada napas masuk dan napas keluar, pengaruh daripada ya, nafsu-nafsu, keinginan, itikat yang tidak baik, kemalasan dan kelambanan, ya, kecemasan, kekhawatiran dan keraguan-raguan ini secara pelan-pelan dia akan tenang. Maka kenapa meditasi itu di dalam keseharian kita sesungguhnya sangat membantu kita, sangat bermanfaat. Karena bagaimanapun ketika pikiran dikuasai oleh pengaruh-pengaruh ini, Anda bahkan tidak akan mampu untuk melakukan suatu pekerjaan di dalam keseharian kita kalau pengaruh-pengaruh dari rintangan batin ini sudah begitu dominan terhadap diri kita. Ya. Satu hal misalnya ketika pikiran dikuasai oleh nafsu-nafsu keinginan. Itu sulit untuk membuat pikiran ini menjadi tenang. Sulit untuk membuat diri kita untuk bisa fokus terhadap satu pekerjaan. Karena saking kuatnya pengaruh daripada nafsu-nafsu keinginan itu sendiri. Sehingga mau tidak mau kita harus melatihnya agar dia bisa lepas dari pengaruh nafsu. Sehingga dengan demikian pikiran ini mau diarahkan kemana menjadi gampang. Menjadi lentur. Ya. Jadi ini pentingnya ya, samadhi. Yang notabene ya, kelima niwarana ini atau kelima rintangan batin ini sebagaimana namanya sendiri yaitu rintangan memang merintangi batin kita untuk berkembang dan maju. Ini yang menyebabkan pikiran tidak bisa berkembang dan maju. Ini juga yang menyebabkan ya, banyak masalah terjadi dalam diri kita. Ya. Karena kita tidak mampu membuat pikiran ini terbebas dari pengaruh-pengaruh rintangan batin itu sendiri. Sehingga secara otomatis kita akan menemui banyak persoalan, banyak masalah dalam keseharian kita. Jadi di dalam pengembangan batin yang namanya mencapai sebuah ketenangan yang merupakan hasil daripada pengembangan samatha. Itu penting untuk kita realisasi, penting untuk kita bisa capai.
Nah, prosesnya seperti yang sudah Bante katakan tadi, pun kita mengalami ya, persoalan dan rintangan. Ketika proses untuk berusaha membuat pikiran jadi tenang tadi, ini pun akan muncul. Ya, rasa enggan, rasa malas itu akan muncul. Ketika Anda duduk saja mungkin 10 menit, 15 menit untuk mengamati napas masuk, napas keluar. Yang tadinya Anda tekadkan misalnya 1 jam, tapi karena kuatnya rasa malas dan enggan tadi, ini juga bisa membuat Anda jadi bangkit dari tempat duduk Anda dan berhenti untuk melakukan meditasi. Lalu bagaimana? Di sini juga pentingnya sebuah ya, semangat untuk tidak menyerah terhadap pengaruh-pengaruh daripada kelima rintangan batin ini. Karena kalau setiap kali kita berlatih ini muncul terus dan kita menyerah padanya, ya, mereka akan semakin menjadi-jadi. Mereka akan semakin dominan terhadap latihan kita. Sehingga pada akhirnya kita sulit sekali untuk bisa keluar. Jadi oleh karenanya ini ya, yang namanya pancaniwarana atau 5 rintangan batin ini ya, mesti kita juga kenal. Mesti kita juga pahami, ketahui bagaimana ya, karakternya, ya, bagaimana cara kita agar kita bisa melepaskan pikiran dari pengaruh-pengaruh niwarana itu sendiri. Ya. Karena pikiran kalau sudah dikuasai oleh yang namanya niwarana atau rintangan ini, ya, terkadang bahkan seolah-olah pikiran itu tidak berdaya sama sekali. Tetapi kalau sudah terlatih, ya, disitulah pikiran ini akan memiliki power, kekuatan ya, untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh rintangan. Dan di situ juga yang akan menjadikan pikiran ini mudah untuk dikendalikan, mudah untuk diarahkan, sehingga perkembangan di dalam latihan itu menjadi pesat. Jadi sesungguhnya intinya adalah bagaimana agar supaya kita itu mampu membuat pikiran ini fokus pada objek. Ya, Anda tidak perlu memikirkan apakah kelima rintangan batin ini akan pergi atau tidak. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat pikiran ini bisa terfokus pada objek. Dari teori atau teknik yang paling mendasar, seperti yang sudah sering Bante sampaikan, misalnya dengan menggunakan objek napas. Ya, proses untuk membuat napas ini bisa jadi fokus terhadap objek bisa dengan menggunakan teknik menghitung. Ya, napas masuk 1, napas keluar 1, napas masuk 2, napas keluar 2, napas masuk 3, napas keluar 3. Terus seperti itu sampai angka 5. Dari 5 turun kembali sampai angka 1, naik lagi sampai angka 6. Seterusnya seperti itu. Ya. Menghitung ini menjadi penting untuk apa? Untuk mampu mengingat bahwa
Sudah berapa lama ya, kita menarik napas masuk dan napas keluar. Dan juga untuk melatih perhatian itu sendiri. Bahkan dengan cara menghitung seperti itu sekalipun, kita terkadang bisa lupa sudah angka berapa. Ini artinya perhatian kita tidak cukup kuat. Sedangkan di dalam mencapai konsentrasi itu sendiri, yang namanya perhatian itu sangat penting, sangat membantu. Jadi kalau perhatian di situ tidak cukup kuat, atau bahkan tidak ada, ya maka Anda jangan berharap untuk bisa membuat pikiran ini jadi tenang. Karena perhatian ini menjadi faktor yang sangat penting atau penentu sebuah konsentrasi itu bisa dicapai. Ya. Nah, ketika pikiran itu sudah tenang, sudah fokus, konsentrasi, sudah mampu berpegang teguh pada objek, menghitung tadi tidak perlu dipakai lagi. Cukup hanya memperhatikan dia. Napas ini masuk panjang, keluar panjang, kasar, atau halus. Disadari. Sesimpel itu sesungguhnya melatih pikiran. Tapi karena gejolak pikiran yang tidak bisa diam, yang berhubungan dengan misalnya kama canda tadi, nafsu-nafsu keinginan indria tadi, itu bisa lari dari satu objek ke objek lain, ya, bisa lari dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mengikuti, ya, persepsinya yang beranggapan, yang berpersepsi bahwa oh ini indah, ini enak, ini merdu dan sebagainya. Seperti itu pikiran, dia tidak akan diam. Bahkan ya, saat kita duduk, ya, saat kita berbaring, semua ya, aktivitas daripada jasmani kita ya, terkadang dia tidak peduli, ya, karena saking kuatnya daripada pengaruh-pengaruh nafsu-nafsu ini. Jadi tugas kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk melatih pikiran itu bagaimana agar supaya bisa konsentrasi, bisa fokus dengan mengambil salah satu dari 40 objek yang ada di dalam samatha. Nah itu ya, jadi ada yang mau ditanyakan? Jam 9 ya. Ya silakan sih. Mandami Bante, anumodana atas kesempatannya. Malam ini saya ada 3 pertanyaan Bante. Pertanyaan pertama, kita sebagai perumah tangga, sebelum kita memulai sesi meditasi di rumah, sebaiknya membaca parita apa? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebagai meditator, apakah kita hanya cukup mengupas Mahasatipatthana Sutta saja, atau mungkin ada sutta yang wajib kita pelajari Bante? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga,
Apakah dengan kita mendapat nimitta baru kita bisa next step ke jana satu atau gimana biasanya? Terima kasih. Anumodana Bante. Ya, pertanyaan pertama. Ya, itu relatif ya, parita yang mau dibaca itu apakah kita membaca parita yang panjang atau pendek tergantung dari waktu yang kita miliki. Tetapi yang umum tentu adalah ya wandana tisarana itu mesti ya. Enggak seperti istilah tiba-tiba baca parita Ratana Sutta misalnya. Jadi kita baca wandana dulu, tisarana dulu, baru yang lainnya apakah itu Buddha, Dhamma, Sangha, Nusati bisa. Nah, cukup sampai di situ pun tidak masalah, atau ditambah dengan Sasya Kiryagata, atau kalau kita masih ada waktu yang lebih panjang bisa aja baca Karanyamita Sutta, ya baru meditasi, ya. Atau tidak baca parita, ya cukup dengan ya, wandana tisarana, ya pun bisa. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan ya, sutta, ya, itu ada Satipatthana Sutta dan Maha Satipatthana Sutta yang istilahnya bisa kita baca. Tetapi kalau ingin menambah pengetahuan yang lebih luas, tentu ini harus dibaca yang berhubungan dengan penjelasannya yang lebih rinci. Atau kita juga bisa membaca buku-buku seperti Visuddhimagga. Nah, Visuddhimagga ini mengupas secara detail tentang sila, samadhi, dan panya. Jadi kalau mau mengerti tentang teori meditasi dari pengembangan yang berhubungan dengan objek-objek yang ke-40 objek itu ada dijelaskan di dalam Visuddhimagga. Nah, kalau di dalam Satipatthana Sutta, Maha Satipatthana Sutta itu menjelaskan tentang ya, kaya nupasana satipatthana, kemudian wedana nupasana satipatthana, cita nupasana, kemudian dhamma nupasana satipatthana. Ya, itu menjadi terperinci ya, di dalam Maha Satipatthana Sutta. Jadi kalau Satipatthana Sutta itu singkat, tetapi kalau Maha Satipatthana Sutta yaitu terperinci, ya bisa dibaca. Apakah yang berhubungan dengan kaya nupasana, wedana nupasana, cita nupasana, dan dhamma nupasana. Tetapi kalau Visuddhimagga, ya, itu Anda bisa mendapatkan penjelasan secara rinci tentang ke-40 objek. Ya, selain ya penjelasan secara rinci tentang praktik sila. Ya, di dalam Visuddhimagga itu bisa Anda mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan objek. Objek apakah itu kasina, ya, asubha, kemudian 10 anusati, ya, 4 Brahma Wihara dan sebagainya. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga berhubungan dengan nimitta. Nimitta di sini ada dua pengertian yang mesti kita harus pahami. Nimitta sebagai objek, misalnya di dalam mengembangkan kasina, kita membutuhkan nimitta. Nimitta ini sesungguhnya diartikan sebagai tanda. Nimit, ya. Maka kalau pensakralan Uposatagara
itu ada namanya batu nimitta. Batu nimit, batu yang digunakan sebagai batas tanda daripada Uposatagara itu. Nah, disebut batu nimitta, batu nimit itu yang Uposatagara. Tapi kalau dalam objek, misalnya kita mau mengambil kasina, warna merah misalnya, atau cahaya, itu kita harus membuat nimitta untuk dijadikan sebagai objek. Artinya gimana kalau kita menggunakan cahaya sebagai objek? Kita bagaimana untuk membuat sebuah lingkaran bulat ya, yang ada lubangnya, kemudian ya, cahaya lilin tadi seolah-olah ya bulat ya, di dalam lingkaran bolongan itu. Atau demikian pula dengan warna, membuat warna lingkaran. Kemudian itu yang menjadi objek ya, perhatian kita hanya ada pada lingkaran itu. Itu kemudian juga yang divisualisasikan ketika kita sudah benar-benar paham ciri karakternya seperti apa. Udah hafal benar tentang ya, objek itu namanya nimitta. Kemudian satu pengertian lagi adalah apa yang muncul ketika konsentrasi atau samadhi itu tercapai. Jadi tidak mutlak harus ada nimitta. Dan tidak perlu kita itu berusaha untuk memunculkan itu. Kalau dalam proses pelaksanaan meditasi itu sudah bisa berjalan. Artinya beda dengan nimitta yang pertama tadi, itu memang harus dibuat. Karena sebagai awal daripada ya, merupakan awal daripada kita membuat ya, tanda sebagai objek yang mesti kita perhatikan. Nah, tapi kalau nimitta dalam konteks pencapaian daripada ketenangan pikiran, itu berbagai macam bisa muncul ya. Apakah itu cahaya, apakah itu bentuk-bentuk dan sebagainya. Dan itu pun kalau muncul tidak semestinya pikiran itu terpaku pada kemunculan daripada nimitta itu sendiri. Karena kalau kita terpaku pada kemunculan daripada nimitta tadi, ini justru yang akan menjadi penghalang kita untuk bisa berkembang. Ya, pikiran bisa jadi dia terlena oleh kemunculan nimitta tadi. Maka kenapa dia mesti ya, diabaikan? Nah, itu ya jelas ya. Nah, jawabannya seperti itu. Ya, ada lagi? Ya. Jess mau nanya, Des. Oh. Ya. Ada lagi? Ya silakan sih. Ya.
Namo Buddhaya Bante, saya izin bertanya. Apakah meditasi yang kita lakukan sekarang ini sama dengan meditasi yang ada di luaran sana yang lagi ngetren yang namanya healing meditation? Kemudian kalau umpamanya kita sudah fokus sama nafas kita, bertahan dan objeknya tidak lari, kemudian harus diarahkan kemana lagi Bante supaya bisa berkembang? Baik, ya bagus ya pertanyaannya. Jadi apakah meditasi yang kita praktekkan ini sama dengan meditasi yang banyak dilakukan di kalangan umum yang bukan Buddhis? Tentu mereka itu hanya sebatas membuat mereka itu jadi tenang. Itu kalaupun bisa tenang. Tetapi meditasi yang kita praktikkan di dalam Buddhis ini, dia mengarah kepada tentu apa yang disebut sebagai sama samadhi, meditasi benar. Ya. Karena bisa jadi ya, juga terjadi yang namanya pandangan salah yang mendasari meditasi yang dilakukan sehingga dia menjadi mica samadhi, meditasi yang salah, meditasi yang keliru. Bagaimanapun juga ketika kita sudah berada pada jalur yang tepat dalam meditasi, tentu yang namanya ketenangan pikiran itu bisa diperoleh. Satu rasa satu rasa cemas, khawatir dan sebagainya tidak akan muncul. Ya. Jadi kalau kita berbicara healing, ya nanti ranahnya mengobati, ya membuat ya, pikiran kita sesungguhnya jadi terbebas daripada pengaruh-pengaruh yang membuat kita jadi stres dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya bonus saja. Anda minta atau tidak minta, tujuan Anda ke sana atau tidak. Kalau sudah berada pada jalur meditasi yang benar, itu secara otomatis kita bisa peroleh. Hanya dengan konsep yang paling gampang ya, dan mudah tadi seperti kita menggunakan objek napas tadi. Itu saja sudah bisa membuat pikiran kita jadi konsentrasi dan tenang. Kalau artinya kita ya, punya keteguhan hati di dalam melakukan itu. Jadi yang namanya meditasi kesehatan, meditasi healing dan sebagainya, ya, itu secara otomatis kalau kita meditasi dan mampu mencapai sebuah ketenangan, Anda pasti akan mendapatkan yang namanya pengaruh positif terhadap kesehatan itu sendiri. Bagaimana proses kerjanya? Ketika pikiran kita tenang, secara otomatis kerja fisik jasmani, organ itu akan rileks. Ya. Tubuh kita akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Organ-organ tubuh kita mampu bekerja dengan maksimal. Ya, demikian pula sebaliknya ketika pikiran kita stres, tegang, tidak tenang. Maka kenapa orang itu bisa muncul sakit mah, asam lambung naik? Karena tegang, stres tubuh kita stres. Stres karena apa ya? Pikiran tadi. Ya, kalau pikiran kita stres ya jasmani juga ikut stres. Sehingga banyak muncul masalah terhadap jasmani kita. Walaupun makan tidak pernah telat, tapi bisa asam lambungnya naik kalau pikiran bermasalah. Nah, jadi ketika kita mampu mencapai sebuah ketenangan dari hasil meditasi, ini yang juga akan berpengaruh terhadap fungsi kerja organ tubuh kita, bisa bekerja maksimal. Maka kenapa ketika kita sudah minum obat misalnya,
dokter sarankan istirahat, cepat tidur. Supaya tubuh jasmani itu bisa istirahat total. Pikiran juga demikian. Maka kenapa di dalam komposisi obat-obat tertentu itu ada obat yang menyebabkan kita cepat ngantuk dan sebagainya. Sebenarnya fungsinya untuk itu, untuk membuat kita itu bisa istirahat total. Sehingga dengan demikian ketika pikiran itu istirahat total, jasmani istirahat total, obat yang diberikan tadi bisa berfungsi dengan baik. Ya, jadi tentu meditasi yang tepat, yang baik, yang benar itu mesti dilandasi oleh pandangan yang benar itu sendiri. Maka disebut sebagai meditasi benar, sama samadhi. Meditasi benar. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika pikiran kita sudah bisa terfokus terhadap napas sehingga kita memperoleh ketenangan itu sendiri? Dikembangkan. Nah, ada dua pilihan di sini. Apakah Anda akan melanjutkan ke tahapan vipassana atau kepada pencapaian tingkat ketenangan yang lebih tinggi? Kalau Anda, ini yang sudah pernah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, yang berhubungan dengan kapan kita harus mengembangkan vipassana, meditasi pandangan terang, atau terus untuk mengembangkan samatha atau meditasi ketenangan. Jadi dalam memasuki yang namanya meditasi pandangan terang itu ada dua cara. Yang pertama adalah melalui yang namanya samatha niyaka, yaitu menunggu dulu proses ketenangan itu benar-benar mencapai tingkatan yang tinggi, yaitu pencapaian jhana. Baru dia mengembangkan vipassana. Ini jadinya nanti kalau orang yang berlatih seperti ini mampu mencapai tingkat kesucian, inilah yang menjadikan dia memiliki kekuatan-kekuatan abhinya. Nah, yang satu lagi vipassana niyaka, yang artinya dia cukup hanya mencapai tingkat kanika samadhi, dia langsung bisa mengembangkan vipassana. Artinya cukup sekedar membuat pikiran tadi mencapai pada ketenangan awal, permulaan, langsung bisa ke vipassana. Jadi sekarang tinggal kita pilih, kita mau ke vipassana atau ke tetap continue latih ketenangan itu sehingga kita benar-benar mencapai tingkat ketenangan yang mendalam, sehingga ini yang mengarahkan pada pencapaian jhana itu sendiri. Jadi kalau yang satu lagi cukup hanya pada tahapan pencapaian kanika samadhi. Jadi ada 3 tahapan ya. Kanika samadhi itu yang mula sekali, awal sekali, ketenangan dasar. Kemudian yang kedua adalah upacara samadhi dan apana samadhi. Jadi tidak sampai kita harus menunggu sampai pencapaian upacara atau apana samadhi, cukup pada pencapaian kanika samadhi saja kita sudah bisa lanjut ke pengembangan vipassana. Jadi ketika pikiran sudah benar-benar fokus, ya, kita tidak artinya pikiran kita ini tidak lagi lari dari objek. Artinya pikiran ini sudah diam pada objek. Itu sudah tenang.
Pikiran sudah tidak lari dari objek. Ketika Anda mampu mempertahankan itu, mungkin setengah jam, 1 jam. Setiap kali Anda meditasi, ya, Anda mampu untuk bisa fokus pada objek, ya, dan pikiran bisa tenang, ya bisa kita mengarahkan pikiran pada latihan pengembangan vipassana, yaitu mengamati proses batin dan jasmani sebagai sesuatu yang tidak kekal, mengalami duka, tidak ada inti yang kekal, anicca, dukkha dan anatta. Itu terus sebagai objek perenungan kita. Apapun yang muncul, disadari sebagai sesuatu yang tidak kekal, sebagai sesuatu yang mengalami yang namanya dukkha dan anatta. Dikembangkan seperti itu, sehingga ketika satu peristiwa dalam hidup ini terjadi, ya, yang namanya perubahan, walaupun Anda belum menjadi orang yang suci, Anda bisa menerima itu, Anda bisa melewati itu tanpa duka. Anda tidak akan dibuat menderita oleh perubahan itu. Kenapa? Karena Anda telah melatih diri untuk memahami segala sesuatu itu adalah tidak kekal, dukkha dan anatta. Ini keunggulan daripada yang namanya vipassana itu sendiri. Karena dia mengarah kepada pencapaian kebijaksanaan. Kalau samatha itu mutlak hanya pada ketenangan. Walaupun tingkatan ketenangan yang Anda peroleh adalah pada tahapan pencapaian jhana, tapi tidak membuat pikiran itu jadi terbebas dari kilesa atau kekotoran batin. Tidak membuat pikiran itu bisa bebas dari kilesa. Tapi kalau vipassana mengarah pada pencapaian kebijaksanaan, inilah yang mampu membuat pikiran ini jadi jernih, jadi terbebas dari kilesa. Maka kenapa vipassana itu sangat penting untuk dikembangkan. Jadi artinya dalam hidup ini, kalau kita tidak pernah melatih diri kita untuk memahami bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, mengalami duka dan anatta, kita tidak akan pernah bisa terbebas dari belenggu kekotoran batin. Ini pentingnya. Jadi mau seperti apa pencapaian ketenangan pikiran sampai pencapaian jhana. Jhana itu sekalipun pada akhirnya bisa pudar kalau dia tidak dikembangkan, kalau dia tidak dilatih secara kontinu. Namanya juga tingkatan ketenangan. Dia tidak akan tenang kalau tidak dilatih, kalau gejolak-gejolak daripada batin itu muncul, kondisinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tantangannya ada di situ, seberapa mampu kita untuk mempertahankan kondisi ketenangan tadi. Yang sering kita lihat kan seperti itu. Jadi ketenangan yang dicapai dari meditasi, belum tentu Anda dan kita ini bisa pertahankan ketika dalam kondisi normal tidak sedang meditasi. Ya enggak sih? Ya sekarang kita duduk meditasi di ruangan ini, tenang, bisa tenang. Pulang ke rumah ketemu istilahnya masalah, suami marah-marah misalnya atau istri marah-marah, belum tentu kita bisa kendalikan diri untuk tidak ikut marah. Kan banyak yang seperti itu kan. Pada saat meditasi kita bisa tenang. Karena apa? Kondisinya mendukung. Semua ruangan ini, semua orang duduk diam, mendengarkan, berlatih. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau kondisi itu tidak berjalan normal, tidak mendukung, tidak kondusif. Ini menjadi
ujian bagi kita untuk mengetahui kemampuan kita dalam menjaga ketenangan yang kita peroleh itu seberapa mampu kita pertahankan. Nah, maka ini sebenarnya yang menjadi indikasi bahwa kita sudah maju atau tidak. Jadi tidak cukup diukur pada saat hanya ketika kita duduk diam dan dalam memang kondisi kita lagi sedang latihan meditasi. Tetapi ketika kita terjun kembali kepada aktivitas rutinitas kita sehari-hari, ketika kita menghadapi masalah, apakah kita bisa tenang? Apakah kita bisa mengontrol diri kita? Ini indikasinya bisa dilihat dari situ. Ya, kalau kondisi sehari-hari baik-baik saja, berjalan sesuai dengan harapan. Kadang-kadang kita menghadapi anak kecil, anak kita sendiri aja kadang kita nggak tahan, maunya marah. Padahal suka meditasi. Sulit untuk bisa kita pertahankan kalau artinya kita tidak benar-benar mahir di dalam mengendalikan pikiran itu sendiri. Jadi latihannya sebenarnya bukan hanya pada saat duduk meditasi saja, tetapi setiap saat, setiap momen. Nah, ini ya, sadu seperti itu ya, Cia. Oke, saya rasa itu ya. Ada lagi? Kalau memang ada boleh satu lagi pertanyaan. Kalau enggak ada, kita tutup ya. Nah, oke ya. Nah, kita cukup sampai di sini. Nah, sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.